Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pinjol. Oke teman-teman semua, di video kali ini gue pengen sharing ke kalian yaitu mengenai 5 resiko jikalau kita galbay di aplikasi Akulaku. Jadi sebelum lanjut ke 5 resikonya ya, di sini gue mau kasih tahu dulu bahwa aplikasi Akulaku ini merupakan platform online yaitu yang menyediakan berbagai fitur online seperti belanja online, pinjaman online, mengajukan kredit online. Jadi banyak banget berbagai fitur yang ada di dalam aplikasi Akulaku guys. Nah di video-video sebelumnya juga gue udah sering banget nih ngebahas soal Akulaku. Jadi kalau kalian pengen cek video sebelumnya silahkan langsung cek aja di video sebelumnya, siapa tahu ada informasi yang bermanfaat buat kalian semua yang sedang mencari informasi tentang Akulaku. Jadi sebenarnya di channel ini banyak ngebahas seputar aplikasi pinjaman uang online dan juga apapun itu yang berhubungan dengan kebutuhan finansial. So buat kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe agar channel ini makin berkembang lagi dan makin semangat lagi ngebuat konten seputar dunia online, terutama tadi yaitu soal kebutuhan finansial kita guys. Jadi di sini aplikasi Akulaku ini udah banyak ya orang yang mengetahuinya dan udah berjuta-juta orang juga yang telah mendownload aplikasi Akulaku ini guys. Jadi di sini ada 5 ya risikonya. Yang pertama pastinya di sini kita akan diteror melalui aplikasi WhatsApp ataupun kita ditelepon. Jadi kita akan diteror dari media komunikasi tentunya. Dan tentunya di sini jangan takut jikalau kita diteror debt collector. Jadi saran dari gue pribadi, jikalau misalkan kita ditagih dan kita diteror, itu lebih baik kita jujur aja kita belum mampu membayarnya. Itu tips yang pertama ya. Jadi kalian itu jangan takut terlebih dahulu. Di sini gue kasih pencerahan dulu, jangan takut. Tapi lebih baik kita jujur jikalau kita tidak bisa membayar. Jangan kita terlalu malah mengancam balik gitu ataupun kita ya malah adu perang gitu. Jangan, lebih baik kita jujur terlebih dahulu jikalau kita tidak mampu membayar. Ini gue kasih tips dulu ke kalian semua ya, jikalau kalian memang galbay di aplikasi Akulaku. Nah untuk resiko pertama tadi kita balik ke resikonya ya. Jadi resiko pertama itu kita akan diteror melalui media komunikasi, baik itu telepon, SMS, WhatsApp, Instagram ya, lebih ke WhatsAppnya sih biasanya, ataupun nomor telepon kita teror dari debt collector yang menagih seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada telepon, WhatsApp, atau bahkan bisa melalui email seperti itu. Mereka itu akan terus menghubungi kita sampai kita itu membayarnya. Biasanya kita akan diancam gitu teman-teman, diancam dari debt collector yang menagih ataupun yang meneror kita. Jadi seperti itu. Tapi di sini jikalau kalian sudah terjebak di aplikasi Akulaku, kalian sudah mengajukan pinjaman dan kalian tidak mampu membayar ataupun galbay, lebih baik sekali lagi kalian jangan takut. Harus kalian hadapi, jangan dibiarin aja. Karena nanti akan beresiko gitu. Lebih baik kita angkat ya, kita ngomong baik-baik aja teman-teman. Jangan terlalu kabur-kabur seperti itu. Selanjutnya yang kedua itu ya, debt collector akan datang ke rumah. Tapi sebenarnya ini nggak bakalan datang sih teman-teman. Lebih tepatnya jarang datang ke rumah orang-orang yang mengajukan pinjaman dan galbay di aplikasi Akulaku. Jadi untuk yang datang ke rumah ini melakukan konfirmasi, kalian akan dikonfirmasi dulu ya oleh pihak Akulakunya atau debt collectornya lebih tepatnya, untuk dia ancam misalkan akan didatengin ke rumahnya. Itu jangan takut sekali lagi. Tapi tetap ada yang datang ke rumah sesuai daerah yang memang daerahnya ini tersedia gitu debt collector di daerah tersebut. Tapi banyak juga daerah-daerah yang memang tidak ada debt collector langsungnya gitu, yang langsung meneror, yang langsung mendatangi ke rumah kalian seperti itu. Itu ya teman-teman. Jadi biasanya dia akan mengkonfirmasi ke RT ataupun kemana itu untuk lanjut ke rumah kalian untuk menagih hutangnya. Walaupun misalkan di daerah kalian ini ada debt collector dan debt collector tersebut langsung menuju ke rumah kalian untuk menagih hutang, itu sekali lagi jangan takut. Biasanya debt collector tersebut nggak segarang seganas pada saat meneror di media komunikasi, tapi lebih tepatnya dia akan secara baik-baik biasanya datang ke rumah. Misalkan nih debt collector tersebut marah-marah dan mengancam gitu, dia tidak akan berani karena itu daerah kita sendiri teman-teman.
pasti dia akan takut, yang ada malah dikeroyok seperti itu. Jadi kalian jangan takut pada saat kalian didatengin DC ya, sebagai DC yang macet gitu ya, untuk meneror orang-orang yang macet membayar pinjaman seperti itu. Lalu teman-teman, di sini yang ketiga itu kalian akan masuk ke daftar hitam ya. Konsekuensi lain bila kalian tidak membayar tagihan pinjol legal adalah masuk ke daftar blacklist BI checking, yang mungkin akan menyusahkan kalian di kemudian hari teman-teman, karena memang masuk ke daftar hitam yang tercatat di Slick OJK. Jadi sistem layanan informasi keuangan Slick OJK itu teman-teman. Jadi kalau kalian mau mengajukan di kemudian hari, mau mengajukan di suatu pinjaman online yang legal, dia sudah berizin di dalam OJK, itu kalian akan kesusahan dan tentu banyak autolnya atau tidak diterima dan tidak di-ACC teman-teman, seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kalian kedepannya memang membutuhkan uang dan memang mau mengajukan pinjaman lagi, butuh dana mendesak, itu akan susah teman-teman kalau kalian tidak membayar pada saat kalian mengajukan pinjaman sekarang, seperti itu. Jadi usahakan kalau memang kalian kedepannya memang pengen mengajukan lagi, ya kalian membayar. Tapi kalau kalian tidak pengen mengajukan lagi dan memang kalian belum sanggup membayar, ya nggak usah, seperti itu. Lebih baik kalian bicara secara terang-terangan aja teman-teman. Lalu selanjutnya kita masuk ke resiko yang keempat. Resiko yang keempat ini yaitu dikenakan denda telat pembayaran. Jadi setiap kalian telat membayar pasti akan selalu terkena denda ya, atau bunga tambahan dari aplikasi tersebut. Akulaku ini menerapkan biaya tambahan yang harus dibayarkan peminjam jika telat membayar tagihan hingga tanggal 7 tiap bulannya. Seperti itu. Dan besaran biaya tambahan tersebut mulai dari 2% hingga 10% teman-teman, seperti itu. Jadi 2% sampai 10% yaitu bunga ataupun biaya telat pada saat kalian untuk membayar di aplikasi Akulaku dari total angsuran kalian, yaitu 2 sampai 10%. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita masuk ke resiko yang terakhir, yaitu resiko kelima. Resiko kelima ini skor kredit kalian akan menurun. Skor pinjaman di Akulaku terdiri dari fair, good, dan very good. Jika pembayaran cicilan kalian ini telat ataupun dikenai denda, akan berpengaruh terhadap skor kredit kalian teman-teman. Seperti itu ya. Itu dia yang risiko-risiko yang kalian hadapi pada saat kalian telat galbay. Sekali lagi jangan takut, karena ini adalah hal yang wajar gitu. Banyak orang-orang yang telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Akulaku ataupun aplikasi lainnya teman-teman. Ada yang bilang, bang ini misalkan di galbay di Akulaku ataupun di aplikasi lain itu akan diproses ke jalur hukum atau enggak? Tentu enggak akan teman-teman. Walaupun misalkan akan di jalur hukum juga hanya sedikit, rata-rata itu enggak akan, paling hanya diteror, kita diteror sama DC itu pasti ya. Selanjutnya lagi kontak kita kan udah di save oleh DC-DC tersebut, dan pastinya itu akan dipermalukan kepada orang-orang ataupun kepada teman-teman yang ada di daftar kontak. Jadi siap-siapin aja mental kalian pada saat kalian galbay. Dan jika teman kalian bertanya ada masalah apa, ya kalian jujur aja seperti itu, jangan terlalu menutup-nutupi, karena memang pihak dari DC tersebut akan jelek-jelekin kita kepada teman-teman ataupun kepada kontak yang ada di dalam DC tersebut yang udah di save dari DC-nya teman-teman. Jadi kalian harus siap-siap aja, lebih baik jujur, jangan takut ya. Kalau punya utang ya bilang aja, gue punya utang di pinjaman online. Biasanya kan DC tersebut itu bisa menjelek-jelekan kita gitu dari teman-teman yang ada di daftar kontak dari DC tersebut teman-teman. Jadi seperti itu 5 resiko yang pastinya ada gitu di aplikasi pinjaman online. Tapi teman-teman, sekarang ini banyak aplikasi pinjaman online yang legal tapi rasa ilegal. Jadi kalian itu harus berhati-hati untuk memilih pinjaman online sekarang ini ya. Jadi harus berhati-hati, jangan terlalu butuh duit pinjam di asal aplikasi, itu harus berhati-hati. Sekali lagi, sekarang banyak pinjol yang legal tapi kayak ilegal, dia udah OJK tapi mencekik gitu dan menyusahkan kita, seperti itu. Mungkin segitu aja pembacaan pada video kali ini, semoga memberikan informasi dan juga edukasi yang bermanfaat buat teman-teman semua yang memang butuh informasi seputar Akulaku ataupun pinjaman online lainnya. Sampai jumpa di next video, see you the next time and happy enjoy.